Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Susilo dari program studi S1 Sistem Informasi kelas B Angkatan 2022. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, di sini saya akan menyajikan pemaparan dan presentasi tentang media penyimpanan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah apa sih media penyimpanan itu? Nah, media penyimpanan komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data digital dalam komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dapat diproses kembali. Nah, media penyimpanan itu sendiri terdiri dari media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optik, dan juga media penyimpanan digital. Di sini saya akan membahas tentang media penyimpanan magnetik dan media penyimpanan optik. Nah, untuk media penyimpanan digital ini sendiri, seperti yang kita tahu, seperti Google Drive, Up2Box, dan lain-lain. Jadi saya fokuskan di sini untuk pembahasan tentang media penyimpanan magnetik dan juga media penyimpanan optik. Yang pertama ada media penyimpanan magnetik. Nah, media penyimpanan magnetik adalah media penyimpanan yang menggunakan prinsip magnetisasi untuk menyimpan dan mengambil data. Media penyimpanan ini termasuk penyimpanan sekunder yang paling banyak digunakan pada sistem komputer modern. Nah, contoh dari media penyimpanan ini itu ada disket, ada hard disk, ada SSD, dan juga tape drive. Nah, untuk disket sendiri di sini memiliki kapasitas penyimpanan yaitu 1,44 MB. Jadi sangat kecil ya. Kemudian memiliki kecepatan sangat rendah karena ya seperti kita ketahui disket ini merupakan media penyimpanan yang pertama, yang awal-awal. Jadi teknologinya nggak secanggih sekarang ini. Kemudian ada harganya itu juga cukup sangat murah ya, nggak ada sampai 100.000 atau 50.000. Jadi mungkin seharga dengan CD atau DVD drive. Nah, untuk keandalan sendiri di sini juga jelas rendah. Kemudian ada hard disk. Di sini kapasitasnya 500 GB sampai 2 TB. Kemudian memiliki kecepatan rendah hingga sedang, tergantung mereknya ya. Kemudian untuk harganya mulai dari murah sampai mahal. Ini itu hard disk ini biasanya dipakai di laptop yang non gaming, itu masih menggunakan hard disk. Seperti untuk laptop saya sudah bukan hard disk sih, tapi untuk laptop mungkin keluaran 2015 2016 itu masih banyak menggunakan hard disk. Kemudian ada SSD ini memiliki kapasitas 500 GB sampai 4 TB. Jadi nggak sebesar hard disk ya. Kecepatan sedang sampai tinggi. Harganya yaitu sedang sampai mahal. Kemudian ada tape drive. Tape drive di sini itu kapasitasnya emang besar banget. 100 GB sampai 30 TB. Kecepatannya sangat rendah, makanya tidak disarankan kita pakai hard disk. Bayangkan aja misalkan kita transfer file sebesar 1 GB deh. Kalau kecepatannya sangat rendah itu mau berapa kelarnya, berapa menit atau mungkin jam. Oke.
Kemudian di sini yang kedua ada media penyimpanan optik. Nah, media penyimpanan optik sendiri yaitu uh, media yang penyimpanannya menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data. Media penyimpanan ini termasuk ke dalam media penyimpanan sekunder yang biasanya berbentuk cakram bundar. Nah, contoh media penyimpanan optik adalah CD, DVD, dan Blu-ray disc. Ini ada contoh gambar-gambarnya ya, untuk CD itu kayak gitu, DVD kayak gitu, untuk Blu-ray disc kayak gitu. Ini ada kapasitas dari CD. CD sendiri memiliki kapasitas itu 700 MB dengan kecepatan yang sangat rendah dengan harga yang sangat murah tentunya. Biasanya itu CD itu dibuat pakai mungkin kayak mutar film, kayak tahu musik di TV yang ada DVD drive-nya. Nah, di sini ada DVD. DVD itu lebih besar ya teman-teman. 4,7 GB sampai 17 GB. Jadi kecepatan rendah, sedang dengan harga yang murah ya, karena dulu itu kalau zaman saya itu masih 3.000. Jadi karena DVD ini memiliki penyimpanan yang besar, biasanya itu dipakai untuk dulu sebelum ada flash disk itu dipakai untuk install suatu Windows gitu. Kemudian di sini ada Blu-ray disc. Blu-ray disc itu versi upgrade-nya dari DVD, kapasitasnya segitu dengan kecepatan yang lumayan tinggi dengan harga yang sedang sampai mahal. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang perbedaan dari SSH dan NVMe. Maaf, maksud saya di sini saya akan membahas perbedaan tentang SSD dan juga NVMe. Nah, apa sih perbedaan SSD? Kita perlu ketahui dulu, SSD itu apa? Jadi SSD adalah solid state drive, adalah jenis media penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Nah, SSD ini tidak memiliki bagian mekanis seperti hard disk atau SSHD, sehingga dapat bekerja secara elektronik tanpa perlu berputar atau bergerak. Ya, jadi hard disk itu kalau kalian misalkan kalian hard disk laptop kalian lepas, sekalian rasa itu kalian tekan itu sebenarnya berputar piringannya, itu ada semacam piringan di dalamnya. Nah, sehingga memiliki keunggulan, SSD ini memiliki keunggulan berupa kecepatan transfer data yang sangat tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan ketahanan terhadap guncangan fisik. Iya, benar, SSD itu tahan terhadap guncangan fisik. Soalnya saya pernah ada teman yang laptopnya itu ditaruh di jok motor, tapi laptopnya itu masih menggunakan hard disk dan langsung rusak, tidak bisa dipakai seperti itu. Kemudian di sini ada non-volatile memory express atau NVMe, adalah protokol komunikasi antara SSD dan komputer yang dirancang khusus untuk memaksimalkan kinerja SSD. NVMe menggunakan antarmuka PCIe Peripheral Component Interconnect Express yang memiliki jalur data lebih banyak dan lebih cepat daripada antarmuka SATA yang bisa digunakan oleh artis atau SSD. Jadi SSD itu kayak tempatnya itu kayak RAM gitu loh, penempatan RAM gitu loh. Nah, kalau dulu kan itu kalau hard disk itu pakai SATA yang kayak kabel dijawabkan gitu. Nah, SSD itu enggak, maksudnya NVMe ini. Kemudian dengan ini SSHD maksudnya dengan ini
dapat mengurangi latensi dan meningkatkan throughput data antara SSD dan komputer. Kemudian yang kedua, perbedaan yang selanjutnya ada perbedaan dari hard disk dan juga SSD. Seperti yang kita tahu, hard disk adalah jenis media penyimpanan yang menggabungkan teknologi hard disk dan SSD dan maksud saya hard disk di sini merupakan media penyimpanan yang menggunakan piringan cakram berputar yang diselimuti oleh lapisan magnetis untuk menyimpan data. Sebenarnya itu ada piringannya di dalam seperti CD, cuman dia dilapisi lagi dengan otak. Nah, di sini memberikan keunggulan berupa kapasitas penyimpanan yang besar dan harganya itu murah. Namun, hard disk ini juga memiliki kelemahan berupa kecepatan transfer data yang rendah, konsumsi daya yang tinggi, dan kerentanan terhadap guncangan fisik. Di rentan banget terguncang. Kemudian di sini ada SSD atau Solid State Hybrid Drive. Ada jenis media penyimpanan yang menggabungkan teknologi antara SSD dan juga hard disk dalam satu perangkat. Tapi juga SSD memiliki piringan juga yang berputar seperti hard disk, tapi juga memiliki memori flash seperti SSD. SSD bekerja dengan melakukan charging file yang sering digunakan ke memori flash, sementara file yang jarang digunakan tetap disimpan pada piringan cakram seperti itu. Jadi dengan demikian SSD dapat meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja komputer tanpa mengorbankan penyimpanannya seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang hard disk SAS. Nah, apa sih hard disk SAS itu? Hard disk SAS itu adalah jenis hard disk yang menggunakan antarmuka SAS untuk berkomunikasi dengan komputer. Hard disk SAS ini memiliki keunggulan berupa kecepatan transfer daya yang sangat tinggi hingga 12 GB. Hard disk SAS juga mendukung fitur-fitur canggih seperti hot swapping, dual porting, multipathing HDD. HDD SAS ini biasanya digunakan untuk keperluan server atau aplikasi untuk membutuhkan performa tinggi dan reliabilitas tinggi. Namun, hard disk SAS juga memiliki kelemahan berupa harga yang sangat mahal dan kompatibilitas yang terbatas. Seperti itu. Yang kedua, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang perbedaan flash disk versi 1, versi 2, dan versi 3. Mungkin teman-teman di sini itu kebanyakan sudah pakai versi 3 ya, colokannya berwarna biru, portnya berwarna biru. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa sih flash disk itu. Nah, flash disk USB adalah media penyimpanan yang menggunakan antarmuka USB atau Universal Serial Bus. Jadi dia itu universal sifatnya, ada di hampir semua perangkat. Untuk berkomunikasi dengan komputer, flash disk USB memiliki keunggulan berupa portabilitas, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas yang luas. Namun flash disk USB juga memiliki kelemahan berupa kapasitas penyimpanan yang terbatas dan kecepatan transfer data yang bervariasi. Flash disk USB ini memiliki beberapa versi yang berbeda, yaitu USB 1 atau 1.0, 2.0, dan 3.0. Berikut adalah 3 macamnya. Yang pertama adalah versi 1, memiliki kecepatan 1,5 Mbps. Itu low speednya, atau 12 Mbps itu versi full speednya. Dengan warna port itu hitam putih atau abu-abu, jadi ada dua. Kemudian di versi keduanya di sini memiliki kecepatan 480 Mbps. Itu versi high speednya. Kemudian dengan warna port yang hitam putih atau abu-abu juga. Kemudian di sini ada yang sering kita pakai mungkin versi 3-nya ya, USB 3. Itu
mulai kecepatan 5 GB per second. Nah, ini merupakan super speed dari versi 3 dengan warna port yang biru. Nah, dari pemaparan tadi itu dapat dilihat bahwa versi USB yang lebih baru memiliki kecepatan data yang lebih tinggi daripada yang lebih lama. Selain itu, versi USB yang lebih baru juga memiliki warna port yang berbeda untuk membedakannya dari versi yang lebih lama. Namun, versi USB yang lebih baru juga kompatibel dengan versi yang lebih lama, meskipun dengan kecepatan transfer data yang lebih rendah. Jadi misalkan kamu punya USB flash disk itu versi 3, tapi portmu di laptop itu masih 2, itu tetap bisa, tetap cukup, cuman kecepatannya akan turun seperti itu. Demikianlah presentasi dari saya tentang media penyimpanan komputer. Semoga dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.